Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Syadewa dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram USS Feeds terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kita masuk di bab 1, pendahuluan latar belakang. Dalam perkembangan teknologi, media komunikasi semakin modern yang dapat dilihat pada media jaringan. Media online ini adalah media atau sarana berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang diakses menggunakan internet. Keberadaan media jaringan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengguna dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Salah satu media online yang dapat dilihat sedang berkembang di era ini adalah media online USS Feeds. Media online ini merupakan media informasi yang menyajikan informasi terkini, gaya hidup, budaya, dan musik. USS Feeds adalah media online dari USS Network yang merupakan perusahaan jaringan konten di Indonesia. Media online ini sendiri terbilang baru karena awal terbentuknya pada tahun 2019, tetapi USS Feeds sudah mempunyai 1,3 juta pengikut dalam platform Instagram, mempunyai kurang lebih 400.000 subscriber dalam platform YouTube, dan sudah mempunyai aplikasi sendiri untuk mempermudah pengaksesan informasi dengan target pasar anak muda atau milenial. Kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada bagian latar belakang, penelitian ini akan menganalisis pengaruh media sosial Instagram USS Feeds terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh media sosial Instagram USS Feeds terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Ya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditarik sebelumnya, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh media sosial Instagram USS Feeds terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk manfaat penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat penelitian untuk akademis, di mana penelitian ini dapat mengembangkan kajian komunikasi khususnya dalam bidang media sosial dan penyebaran informasi. Yang kedua, untuk manfaat penelitian praktis, di mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi dalam bidang media sosial dan penyebaran informasi. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada review literatur atau penelitian terdahulu. Di sini saya sebagai contoh, saya menulis ada 10 dan sebagai contoh 5 saja. Yang pertama ada dari penulis Aryani Septiana dan Ratih Hasanah Sudrajat, yaitu judul Pengaruh Media Sosial Instagram Explore Bangka terhadap pemenuhan kebutuhan informasi wisata di Pulau Bangka. Yang kedua ada Afira Tria Putri Puji Muljono yang berjudul Efektivitas Akun Instagram Info Sumber sebagai Media Penyebaran Informasi Sejarah dan Budaya Minangkabau. Yang ketiga ada Ferisa Erina Maharani Amalia Juwita, Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Semarang. Yang keempat ada Dudi Obed Ajinegoro, judulnya Efektivitas Media Sosial Instagram dalam Penyebaran Informasi COVID-19 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kelima ada dari Dwi Widiatmoko dan Wida Prima Mustika tahun 2020, pengaruh media sosial Instagram terhadap penyebaran informasi dakwah Islam dengan metode structural equation modeling. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke konsep. Konsep bersumberkan pada peminjaman dari bidang lain atau bahasa lain, memberi makna baru untuk sesuatu yang sudah ada, dan mewujudkan label baru untuk konsep. Dengan kata lain, konsep menjadi dasar bagi semua pemikiran dan komunikasi. Hipotesis, pengukuran, pengumpulan data, perwujudan konsep baru untuk mengungkapkan suatu ide. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian bergantung kepada bagaimana suatu dikonsepkan, dan pemahaman orang lain tentang konsep yang digunakan. Berkaitan dengan peubah dan konsep, suatu teori adalah rampatisasi yang dilakukan berkaitan dengan peubah dan hubungan di antaranya, dengan mana hipotesis memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu teori. Oleh karena itu, teori dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan konsep, definisi, dan kenyataan yang tersusun secara sistematik yang diutarakan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena atau fakta. Selanjutnya. Di sini ada konsep dari yang pertama ada konsep dari media sosial. Konsep media sosial, konsep dari variabel terbuka pada penelitian ini adalah media sosial.
Media sosial digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru yang berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, dan saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Dan atas penjelasan tentang media sosial tersebut dapat digarisbawahi bahwa media sosial digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online, dan memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online. Yang kedua, pada konsep dari variabel terbuka yang kedua penelitian ini adalah informasi. Informasi merupakan sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Menurut Mulyanto 2009, kualitas informasi yaitu informasi harus kuat, informasi harus tepat waktu, dan informasi harus relevan. Nah, variabel X, kita masuk ke bagian variabel. Yang pertama ada variabel X, yang variabel terbuka dalam media sosial Instagram, USS Feeds. Pada penelitian yang ditulis oleh Yuli Rohmiyati yang berjudul Analisis Penyebaran Informasi pada Sosial Media tahun 2018, dijelaskan bahwa media sosial adalah sebuah bentuk kelompok jaringan yang berbasiskan aplikasi dan internet, yang dibangun berdasar teknologi dan konsep Web 2.0 sehingga dapat membuat pengguna atau users menciptakan dan mengganti konten yang disebarkan. Dijelaskan juga dalam jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah, studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2020 oleh Evi Novianti, Ruhiyat Nugraha, Lukiati Komalasari, Kokom Komariah, Dia Sri Rezeki, dijelaskan bahwa media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan isi dengan berbagai jenis platform yang tersedia. Adapun platform yang sering digunakan antara lain YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pun semakin meningkat. Yang keempat ada variabel Y, penyebaran informasi. Menurut Sabarudin, pada penelitian yang berjudul Hubungan Antara Penyebaran Informasi dengan Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku nelayan dalam pelestarian terumbu karang di Kabupaten Pangkep. Penyebaran informasi adalah salah satu spesialisasi atau kegiatan khusus dari komunikasi dan dalam istilah ilmunya merupakan subdisiplin dari komunikasi massa. Penyebaran informasi menurut teorinya adalah penyebaran pesan yang berisi fakta, data yang sesuai dengan kenyataan. Di samping itu penyebaran bersifat kegiatan komunikatif yang satu arah atau one-way traffic of communication. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, serta penerapannya mengalami modifikasi atau perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan dari penyebaran informasi. Dan juga diperkuat oleh penelitian yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyebaran Informasi Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Tangerang tahun 2015 oleh Ria Widayanti menjelaskan bahwa pertumbuhan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan. Tak lepas dari pemanfaatannya di bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi memberikan sebuah dampak bagi penyebaran informasi, baik berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Dibandingkan dengan pengelolaan web yang membutuhkan tenaga administrator, media sosial sangat mudah digunakan. Semua akun yang terdaftar sebagai teman di media sosial akan terinformasikan dengan cepat. Ya, selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori yang ada pada penelitian kali ini adalah pengaruh media sosial Instagram USS Feeds terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri di Jakarta. Untuk model penelitian, yang pertama ada media sosial Instagram USS Feeds mempengaruhi penyebaran informasi. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Di penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Musyanto, dalam penelitian yang berjudul Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif, dalam metode penelitian dijelaskan bahwa pendekatan kuantitatif melihat kenyataan sebagai pandangan yang pasti,
konkret, serta dapat difragmentasi. Lalu selanjutnya dijelaskan juga bahwa penelitian kuantitatif melihat objek sebagai independen, dualistik maupun mekanistik. Kaitannya dengan penelitian penulis kali ini yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram, Yosefis terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, bahwa dikarenakan menggunakan metode kuantitatif dapat melihat kenyataan sebagai pandangan yang pasti, konkret, serta dapat difragmentasi. Penulis menggunakan metode ini agar penelitian dapat mudah dipahami dan dimengerti karena metode ini sudah pasti konkret. Nah, kita masuk ke jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian eksplanatif atau penelitian penjelasan. Menurut Hasan 2009, penelitian jenis eksplanatif ini merupakan penelitian memaparkan mengenai hubungan-hubungan kasual antara variabel lewat apa yang diuji hipotesis. Nah, kita masuk ke unit analisis dan unit observasi. Unit analisis dapat dimaknai sebagai hal yang berfokus terhadap komponen apa yang telah diteliti. Unit analisis menurut Creswell 2018 adalah apa atau siapa yang dipelajari pada penelitian ilmu sosial. Terdapat 5 unit analisis dalam penelitian, yaitu individu, grup, organisasi, interaksi sosial, dan artefak sosial. Di mana unit analisis yang paling umum ialah individu. Unit analisis individu merupakan seseorang atau individu yang digunakan untuk mendeskripsikan kelompok dari individu tersebut. Lalu berikutnya ada unit analisis grup adalah mencari tahu mengenai satu kelompok sebagai identitas tunggal. Selanjutnya ada unit analisis organisasi yang melakukan penelitian mengenai perusahaan, perguruan tinggi, dan supermarket. Dan unit analisis interaksi sosial ada melakukan penelitian dengan interaksi sebagai panggilan telepon, argumen, tarian, diskusi ruang obrolan, dan seterusnya. Sebagai unit analisis artefak sosial merupakan unit yang menggunakan benda-benda seperti buku, lukisan, puisi, mobil, lagu, dan sebagainya. Dan sebagai unit analisis dalam penelitian berdasarkan pengertian di atas, pada penelitian ini, unit analisis merupakan individu, di mana individu di sini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita masuk ke ukuran sampel, populasi, dan sampel. Ukuran sampel dari penelitian ini diambil dari populasi. Cara mengetahui sampelnya dilakukan dengan mengukur sampel dengan rumus Slovin. Nah, N kecil itu sama dengan jumlah sampel, N itu ada jumlah populasi, E itu nilai presisi atau error tolerance, sama dengan 95%, 0,5 N 83, 83 itu adalah populasi. Jumlah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 adalah 83. Rumusnya sebagai berikut, yaitu jumlah populasi dibagi jumlah populasi error tolerance, terus selanjutnya jadi 83 dibagi 83 kali 0,0025 ditambah 1 sama dengan 69. Di mana kesimpulan yang dapat diambil dari hasil rumusan ini adalah bahwa sampel untuk penelitian ini akan ada 69 mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Tempat pengambilan sampel diadakan secara daring. Untuk penelitian kali ini, pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, populasi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 angkatan berjumlah 23 orang, maka dari itu sampel yang akan diambil adalah sebanyak 69 orang. Hipotesis riset. Hipotesis riset merupakan pernyataan dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana jika dikaitkan dengan hipotesis penelitian ini, maka sebagai berikut. HO tidak terdapat pengaruh media sosial Instagram Yosefis terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. HA terdapat pengaruh media sosial Instagram terhadap penyebaran informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Yang keenam ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan dugaan sementara apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh hubungan atau perbedaan dengan variabel lainnya. Hipotesis ini merupakan harapan berdasarkan teori. Terdapat dua macam hipotesis alternatif, yaitu hipotesis terarah dan tidak terarah. Hipotesis terarah yaitu hipotesis yang secara tegas sudah dirumuskan atau diprediksi variabel independen oleh peneliti, sedangkan hipotesis tidak terarah merupakan kebalikan hipotesis terarah. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Langsung ke hasil aja. Nah, validitas variabel media sosial Instagram, di sini saya sudah uji, yaitu hasil uji validitas dalam
penelitian pengaruh media sosial Instagram USS Feed terhadap penyebaran informasi. Di sini menunjukkan bahwa data KMU-nya adalah 0,650. Menurut buku Malhotra, data uji secara statistik KMU akan valid jika menunjukkan lebih dari 0,5 atau sama dengan 0,5. Nah, ini untuk variabelnya, variabel Y-nya juga sama. Kita hasilnya adalah 0,776, di mana itu valid karena lebih dari 0,5. Nah, ini ada reliabilitas untuk variabel X. Reliabilitas merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam penelitian demi memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Sebagai istilahnya, data yang bisa melengkapi informasi yang sebenarnya Sugiarto tahun 2006 sesuai apa yang dipaparkan pada buku Malhotra, data uji statistik KMO akan reliable jika sebuah instrumen uji reliable-nya jika nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,6 atau 0, atau lebih dari 0,6. Ini juga sama, kita lebih dari 0,6. Nah, metode pengumpulan datanya. Di sini metode pengumpulan data merupakan cara agar peneliti mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan penelitian. Terdapat beberapa instrumen. Pengumpulan data merupakan alat. Nah, metode data ini dapat dilakukan secara sendiri, namun dapat digunakan dengan menggunakan dua metode atau lebih. Metodenya ada wawancara, observasi, angket, kuesioner, dan studi dokumen. Nah, ini ada metode analisis data. Ya, ini skip aja. Kita masuk ke definisi operasional, yaitu definisi operasional bisa dilihat. Ini akan lanjut ke operasionalisasi konsep. Di sini konsep kita adalah media sosial dan informasi, variabelnya media sosial Instagram USS Feeds, dan penyebaran informasi. Untuk media sosial Instagram USS Feeds, dimensinya kita menggunakan hiburan, interaksi, trendies, customization, word of mouth. Untuk penyebaran informasi ada produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan. Indikatornya dapat memberikan penggunaan ketertarikan dan sebagainya. Yang itu untuk indikator hiburan, interaksi menghubungkan satu dengan lainnya, trendiness memberikan kabar terbaru, customization dapat dikustomisasi dan mengekspresikan, word of mouth pembicaraan dari mulut ke mulut. Skalanya interval. Untuk informasi, produktivitas menghasilkan sebuah jasa, kualitas mampu memenuhi harapan membaca, efisiensi ketepatan waktu dan kemudahan penyebaran informasi, fleksibilitas mengalihkan dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain, kepuasan terhadap pelayanan dan penyebaran informasi. Di sini keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peneliti. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang hanya difokuskan pada satu media sosial saja, yaitu Instagram, yang dimana terdapat informasi-informasi yang disebarluaskan oleh USS Feeds, tidak hanya lewat media sosial Instagram saja, melainkan ada artikel juga, website, dan lain-lain. Kelemahannya berdasarkan pengalaman yang dialami peneliti, kelemahan penelitian ini terdapat pada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang hanya menggunakan data kuesioner yang mungkin saja responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini adalah hasil data univariat, variabel X, variabel X1, X2, ini ada variabel X3, variabel X4. Dan ini untuk hasil data univariat variabel Y, ada Y1, Y2, Y3, Y4. Dan ini untuk bivariatnya, ANOVA-nya. Bisa dilihat. Ini untuk bivariat juga ada model summary. Ini ada hasil data bivariat. Ya, untuk bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil data analisa dari penelitian yang menunjukkan bahwa variabel media sosial Instagram USS Feeds berpengaruh terhadap variabel minat penyebaran informasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Instagram USS Feeds adalah platform yang signifikan dalam menyebarkan informasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat partisipasi dan penggunaan platform ini oleh mahasiswa. Dan untuk saran yang pertama ada bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak. Poin-poin ini bertujuan dengan keakuratan data yang lebih baik dalam penelitian yang akan datang. Dan selanjutnya penelitian juga bisa menggunakan selain metode kuesioner saja ya, untuk membuat hasil penelitian lebih akurat dan bervariatif. Dan untuk perusahaan diharapkan pada USS Feeds dapat berkolaborasi dengan universitas mana saja, karena platform media sosial itu sendiri dapat membantu universitas untuk mengoptimalkan penggunaan platform ini dalam hal pendidikan dan penyebaran informasi yang positif. Selanjutnya, dan ini ada lampiran kuesioner mini skripsi yang kemarin. Dan ini variabel X, pertanyaan-pertanyaannya.
dan ada variabel Y pertanyaan-pertanyaannya. Dan ya, segitu saja dari saya. Saya Yoga Dewa, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.